Bayangin aja, pergi kerja ke luar negeri dengan bahasa yang pas-pasan, nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, tapi berani tinggal, berani kerja di negeri orang. Nah itu tuh bagi orang Jepang sebuah hal yang hebat dan luar biasa katanya, karena nggak semua orang punya keberanian. Sebenarnya ya, hidup di Jepang itu, kalau misalkan kitanya pandai bersyukur dan juga pandai mencari hal-hal yang menyenangkan, itu sepertinya akan sangat luar biasa sekali perasaannya, teman-teman. Kalau kita berfokus pada hal-hal yang menyenangkan. Aku pikir semua anak itu pengen membahagiakan kedua orang tuanya, ingin mengangkat derajat keluarga istilahnya. Itu sih yang mungkin bapak ibu tuh nggak pernah dengar dari anaknya langsung, ya kan. Kalian percaya nggak guys, kalau sebenarnya tinggal di Jepang itu sangat menyenangkan loh, sangat nyaman, damai. Ya mungkin ya memang tidak seindah yang terlihat di sosial media, tidak seindah postingan di Instagram, di TikTok ya, yang sekarang kita bisa lihat dengan sangat gamblang. Banyak teman-teman kita yang kerja di Jepang membagikan postingan-postingan terbaiknya, tinggal di negeri sakura dengan foto-foto yang sangat luar biasa, dengan bunga-bunga sakura di musim semi, bunga-bunga momiji di musim gugur, ya kan. Kelihatannya tuh indah banget gitu. Tapi memang tidak seindah seperti yang di foto-foto ya, karena tentu pasti ada hal-hal yang tidak menggembirakan. Konnichiwa, sumimasen. Tapi kalau bagi aku pribadi teman-teman, aku merasa sangat beruntung sekali ya, merasa sangat bersyukur bisa tinggal dan merasakan rasanya gitu, kenikmatan tinggal di negara ini, tinggal di negara Jepang, menjalani keseharian sebagai pekerja migran ya, pekerja asing di Jepang. Dan aku saat ini tinggal di daerah Miyazaki, yang mungkin banyak orang yang nggak mau tinggal di pelosok. Di Miyazaki itu nggak ada apa-apa, nggak seramai seperti di kota-kota besar lainnya. Tapi aku sangat bahagia dan nyaman sekali tinggal di sini, teman-teman. Karena di sini itu damai kehidupannya, nggak begitu ramai. Bisa kalian lihat di sini banyak sekali perkebunan, pesawahan, dan ini juga lagi ada pembangunan jalan nih. Kita mampir dulu sebentar sambil lihat pembangunan jembatan ya. Nih baru mau dibangun jembatan baru. Hari ini karena hari ini hari Sabtu ya, jadi lagi libur kayaknya guys. Nah nanti ini bakalan ada sungai baru guys. Sebenarnya ya, hidup di Jepang itu, kalau misalkan kitanya pandai bersyukur dan juga pandai mencari hal-hal yang menyenangkan, itu sepertinya akan sangat luar biasa sekali perasaannya, teman-teman. Kalau kita berfokus pada hal-hal yang menyenangkan, ya seperti kita sepedahan, jalan-jalan kayak gini, sambil melihat suasana kampung-kampung di Jepang, pedesaan-pedesaan di Jepang. Anggap aja kita lagi berpetualang ya di negeri orang. Jadi di sini kita benar-benar rasakan kesadaran penuh bahwa kita tuh lagi hidup di negeri ini gitu. Kadang-kadang ya yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita tuh stres tinggal di Jepang itu
badan kita ini ada di Jepang, pikiran kita ada di Indonesia. Nah, itu yang kacau. Kalau misalkan badan kita sekarang lagi di Jepang, merasakan kenikmatan di Jepang ya gitu, kita harus punya kesadaran penuh, bawa semua jiwa raga kita juga ke sini, ke Jepang. Jangan sampai kayak tadi, badannya di Jepang, jiwa raganya melayang-layang ya di Indonesia. Nah, itu bikin kita stres tuh. Pas lagi di Indonesia, kita pengen buru-buru ke Jepang tuh. Wah, kayaknya di Jepang enak nih. Kayaknya di Jepang kayak gini gitu kan ya. Di Indonesia mah kayaknya nggak ada, cuman ada di Jepang. Itu bayangan kita pas masih di Indonesia. Pas ketika kita sudah di Jepang, beda lagi tuh. Waduh, enakan di Indonesia ternyata ya. Di Indonesia ada ini, ada itu, ada anu gitu kan. Di sini mah nggak ada apa-apa misalkan. Kita selalu mencari yang nggak ada gitu. Kita selalu mencari yang hal-hal yang tidak ada di hadapan kita saat ini. Coba kalau kita berpikir lebih positif ya, lebih jernih, bahwa oh ya udah, kita sekarang lagi ada di Jepang. Kita rasakan penuh dengan kesadaran penuh bahwa oh, ternyata di Jepang tuh seperti ini. Oh, kehidupannya seperti ini. Jadi itu kayak sebuah pembelajaran baru. Kita jadi seperti berpetualang gitu, lebih asik menjalaninya. Oh, budaya Jepang tuh ternyata kayak gini. Orang-orang Jepang tuh berpikirnya seperti ini loh, cara kerjanya, cara hidupnya gitu. Jalanan-jalanan di Jepang tuh oh ternyata begini. Jadi itu menjadi sebuah ilmu baru, pengalaman baru. Ketimbang kita tuh membanding-bandingkan dan mencari hal-hal yang nggak bagusnya gitu. Contoh lah, ya di Jepang itu memang kehidupannya sepi. Orang-orang jarang berkumpul di luar rumah. Ya kadang kan kita gitu, wah di Jepang nggak enak, sepi. Kalau di Indonesia mah rame, banyak pedagang-pedagang kaki lima. Apalagi mungkin kalau ada taman-taman kayak gini nih, udah ada tukang somai, tukang cilok, kan, batagor, bakso, mie ayam, semua ada. Nah, janganlah mencari yang tak ada gitu. Carinya yang ada-ada aja guys. Ya di Jepang adanya apa? Udon ya, ramen paling itu. Terus apa lagi di Jepang? Mungkin ya karena kita sedang berpetualang ya, namanya berpetualang gitu, mengembara istilah. Jadi musafir di negeri orang, ya kita harus siap dengan banyaknya perbedaan, banyaknya hal-hal baru yang kita mungkin gak suka. Contoh, mungkin ya kita gak cocok tuh sama makanan-makanan Jepang, gak terbiasa. Makanan Jepang tuh agak rasanya aneh, dan aku pun mengalaminya guys. Aku pun merasakan, waduh, makanan Jepang ini aneh nih. Aku juga pas awal-awal datang ke Tokyo itu dulu, makanan Jepang tuh rasanya tuh kayak enek gitu. Terus aku sempat berpikir, waduh, ini gimana 3 tahun makanan kayak gini gitu kan. Nah ternyata setelah kita terbiasa makan makanan Jepang, tinggal di Jepang, lidah kita pun menyesuaikan guys. Jadi lidah kita pun jadi kayak lidahnya orang Jepang gitu. Yang dulunya makanan-makanan Jepang gak enak, lama-kelamaan jadi enak, jadi nikmat gitu berasa tuh, jadi doyan. Sebenarnya semua ini hanya butuh pembiasaan aja. Kita butuh terbiasa dulu. Jadi sama halnya juga nanti di pekerjaan yang kita jalani ya di Jepang. Namanya juga baru masuk pekerjaan, baru tahu gitu kan kerjaannya kayak gini kayak gitu. Wajar, kerjaannya masih banyak salah-salah,
masih membingungkan, sering dimarahi. Ya wajar ya, karena kita baru, namanya juga baru mengenal, pasti banyak gak enaknya tuh, pasti tuh banyak gak nyaman, namanya juga baru ya awal. Maka yang terpenting adalah sesegera mungkin membiasakan diri bagaimana caranya agar kita bisa langsung dan cepat terbiasa dengan kehidupan di Jepang, dengan kehidupan kerja di Jepang, dengan rekan-rekan kerja di Jepangnya. Kita harus mulai segera terbiasa, juga terbiasa berbicara menggunakan bahasa Jepang. Nah, itu juga sebagai sebuah hal yang penting yang harus dipikirkan. Sebenarnya kita ini hebat, teman-teman. Banyak teman-teman kerjaku ya yang di Jepang, orang Jepang itu bahkan mereka tuh memuji gitu kan, orang-orang asing seperti kita yang bekerja di Jepang. Orang-orang dari luar negeri itu pindah atau bekerja sebagai pekerja asing, pekerja imigrasi, itu hebat katanya, keren. Kenapa bisa dibilang hebat? Karena nggak banyak semua yang bisa dan berani. Bayangin aja, pergi kerja ke luar negeri dengan bahasa yang pas-pasan, nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, tapi berani tinggal, berani kerja di negeri orang. Nah, itu tuh bagi orang Jepang sebuah hal yang hebat dan luar biasa katanya, karena nggak semua orang punya keberanian. Kita tinggal di negara sendiri aja kadang banyak nggak beraninya, serba malu ya kan. Mau ngapa-ngapain juga kadang kita masih malu. Segitu tuh masih dengan sebangsa setanah air, masih satu bahasa, apalagi udah beda bangsa nih, beda bangsa, beda bahasa, beda tanah airnya. Itu kan udah campur aduk. Bayangin kita, ya istilahnya kayak udah apa ya, berenang belum terlalu pandai gitu, tapi udah berani berenang di laut sebenarnya. Ya itu pun aku sendiri merasakan ketika pertama kali datang ke Jepang dengan bahasa Jepang yang sangat pas-pasan ya. Belum jago, sampai sekarang pun bahkan masih belepotan gitu. Tapi berani melangkah ke luar negeri, istilahnya ya itu. Seperti analogi tadi, berenang aja belum bisa, ini udah coba-coba berenang di lautan gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak berani untuk mencoba hal seperti itu, ya kita tidak akan mengalami lompatan besar dalam hidup, bener nggak guys? Jadi kadang-kadang kita harus berani melompat gitu. Saat dimana kita takut untuk melompat, itu adalah waktu yang tepat untuk kita melompat. Mungkin ketika kita melompat, kita bisa saja kita jatuh, kita bisa saja kita terluka parah ya kan, dan lain-lain. Tapi yang lebih mengenaskan itu kalau kita diam di tempat dan kita nggak berani melompat ke tempat berikutnya, sehingga hidup kita akan stuck di situ-situ aja, nggak akan berkembang karena kita banyak ketakutan. Mungkin setelah kita lompat kita terluka parah, tapi kita jadi bisa mendapatkan pelajaran baru, hal baru ya kan, di tempat yang baru. Nah, itu pun yang aku alami setelah aku melompat untuk mencoba menjadi pekerja asing di negeri Jepang ini. Maka dari itu ya, untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini dan kalian juga sedang bimbang atau ragu, apakah ingin mencoba untuk berproses pergi ke Jepang, ke luar negeri, kemanapun ya, ataukah tidak. Nah, untuk teman-teman yang ragu dan bimbang, saran aku pribadi, jangan ragu, jangan bimbang, lompatlah. Apalagi kalau misalkan kalian masih muda nih, baru lulus sekolah ya kan, belum banyak tanggungan. Jadi resikonya pun kalau gagal pun gagal sendirian. Bayangin kalau misalkan kita udah beristri, udah punya anak, nah itu kita akan lebih berat tuh buat ngambil resiko. Karena kalau kita gagal bareng-bareng.
ya kan? Kalau uang habis, ya udah nggak makan bareng-bareng, susah bareng-bareng. Tapi kalau misalkan kita masih sendiri kayak gini nih, kayak aku pribadi ya, aku masih sendiri, gitu kan? Aku belum punya anak, belum punya istri yang harus aku nafkahi. Jadi gagal pun bener-bener ya udah sendirian gitu, gagal pun kita tanggung sendirian bos gitu. Mau susah mau berat, jadi diri kita sendiri, nggak bawa anak orang, ya kan? Coba kalau udah punya istri mah, aduh, malu sama mertua, ya kan? Lebih berat lagi. Makanya, mumpung kita masih lajang, ya buat teman-teman yang mungkin masih lajang, gas lah, gas aja guys. Gagal mah gimana nanti? Oke, seperti itulah. Ya, aku juga salut ya dan sangat bangga ya dengan paman-paman gitu kan, om-om yang rela pergi ke luar negeri, meninggalkan anak istri demi merubah kehidupan ya. Nah, itu resiko yang paling besar yang aku salut sekali. Aku banyak bicara juga ya dengan om-om yang sudah punya istri, punya anak. Aku sempat berkomunikasi juga. Mereka bahkan rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti proses bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang. Karena kan untuk proses ke Jepang kan butuh biaya besar tentu. Udah mah kita prosesnya biaya, kemudian juga dalam prosesnya kita tentu nggak bekerja ya, karena kita fokus bahasa Jepang, fokus belajar. Itu juga kan berat perjuangan. Ditambah kita harus tetap menafkahi anak istri. Waduh, itu guys, itu yang sangat berat tuh perjuangannya. Tapi insya Allah ya, perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil guys. Pasti akan ada hasil yang terbaik ketika kita mau melangkah dan mau berjuang. Kecuali kitanya berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, kita bakalan tetap stuck di situ-situ aja. Jadi ada orang yang dia terus menunggu kesempatan tanpa melakukan apa-apa. Ada orang yang dia melakukan apapun untuk menjemput kesempatan yang akan datang dalam hidupnya. Tinggal kita pilih aja guys. Ya, jadi pesan untuk teman-temanku ya semuanya, kalian yang mungkin saat ini sedang merasakan takut gitu kan untuk pergi merantau ke Jepang, bimbang ragu, aduh gimana ya nanti jadi enggak ya atau gimana gitu. Gas aja teman-teman, gak usah banyak ketakutan. Kita harus memiliki keberanian, karena kalau kita takut terus takut gitu kan, kita nggak bakal ada kemajuan dalam hidup yang akan kita jalani ini. Dan juga ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga yang mungkin anaknya minta izin tapi nggak direstuin, karena mungkin ya bapak ibu kan pasti khawatir, wah nanti anakku nanti di sana gimana, takutnya gimana gitu. Aku pikir sih tidak ada salahnya untuk memberikan restu kepada anak kita ketika anak kita ingin melangkah, ingin mencoba peruntungan. Mungkin ya dia menginginkan atau memimpikan bisa menjalani hidup atau kerja di negeri orang, merantau di luar negeri, baik di Jepang, Taiwan, Singapura, mungkin dimanapun lah itu. Aku pikir semua anak itu pengen membahagiakan kedua orang tuanya, ingin mengangkat derajat keluarga istilahnya. Itu sih yang mungkin bapak ibu tuh nggak pernah dengar dari anaknya langsung ya kan. Tapi ya, aku bertemu dengan banyak teman-teman di sini di Jepang, dan ketika aku tanya apa tujuannya, dan ketika aku ngobrol banyak bicara gitu dengan mereka ini, pasti yang selalu mereka bawa itu adalah kebahagiaan orang tuanya. Saya pengen bapak saya, ibu saya itu udah nggak capek-capek lagi kerja Jak. Saya pengen bapak ibu saya tuh udah tinggal nikmatin hidupnya, jangan kerja berat lagi, biar saya yang kerja. Itu banyak tuh, hampir semua yang saya temui itu pasti mereka tuh
membicarakan kebahagiaan orang tua gitu kan, pengen balas budi sama orang tua, itu sangat salut sebenarnya saya. Aku tuh benar-benar salut gitu. Makanya Bapak Ibu, ya berikanlah restu, izin untuk anak kita yang mungkin ya itu bisa menjadi jalan memperbaiki perekonomian keluarga kita masing-masing. Itu amin lah, mudah-mudahan guys. Jadi ini kita lagi berada di depan pertanian pare guys, pare. Nah ini pertanian pare kayak gini guys. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada binary hose-nya ya, apa maksudnya tuh, nggak ada plastiknya nih. Jadi dibiarkan di alam terbuka seperti ini hanya dengan menggunakan apa, besi-besi ini ya, aku juga nggak tahu namanya karena aku nggak kerja di pertanian guys. Itu banyak juga tuh pare-pare yang jatuh ya. Kalau bahasa Sundanya ini paria ya, paria ya. Aku nggak doyan ini guys, pahit guys. Kalau aku doyan ini udah aku curi ini semuanya ini. Nggak boleh ya guys ya, jangan ya ya, jangan mencuri, bahaya bahaya, jangan mencuri guys. Itu kebanjiran tuh guys. Ini aku kurang tahu ya ini tuh pertanian apa karena jarang ada. Udah lama ini guys nggak digarap ini, jadi emang ini udah kayaknya udah terbengkalai. Jadi aku sering lewat sini pun dari dulu nggak pernah tahu ini apa, nanam apa juga nggak tahu, kayak gini terus ini nggak pernah digarap ya. Ini juga baru kelihatan nih, sebelumnya mah nggak ada. Ini tanaman pare ini ya. Waduh, ini udah mulai hujan lagi guys. Jadi aku harus cepat-cepat pulang. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Aduh hujan guys. Hujan. Kita kehujanan maning. Acau ya. Bye bye.